Perkenalkan, nama saya Devon Tardiko Sumalasi. Saya dari jurusan Sistem Informasi. NIM saya 2024-005-0096. Saya dari kelas SI 2 Pati. Untuk pertama-tama, Indonesia itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau dan memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, Indonesia juga diakui sebagai salah satu negara demokrasi yang relatif stabil di kawasan Asia Tenggara. Saya memilih Indonesia sebagai fokus penelitian karena transformasi demokrasi yang signifikan setelah reformasi 1998, di mana negara ini beralih dari rezim otoriter menuju sistem multipartai. Ini menjadikan sebagai contoh yang menarik dalam studi transisi politik. Selain itu, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi, polarisasi politik, dan isu desentralisasi yang semakin memperkaya analisisnya. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan, tantangan, serta dinamika sistem demokrasi di Indonesia. Awal mula demokrasi Indonesia itu bermula setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada fase awal, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer antara tahun 1945 hingga 1959, di mana kekuasaan legislatif mendominasi dibandingkan dengan kekuasaan eksekutif. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama karena munculnya ketidakstabilan politik pada tahun 1959. Presiden Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin yang memberi kekuasaan besar kepada presiden sekaligus membatasi peran partai politik dan parlemen. Setelah jatuhnya Soekarno pada tahun 1966, Indonesia memasuki era demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Soeharto. Era ini ditandai dengan sentralisasi kekuasaan dan pengawasan ketat terhadap kebebasan politik. Reformasi yang terjadi pada tahun 1959 menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, membuka jalan menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif hingga saat ini. Sistemasi pemerintahan dan mekanisme pemilu juga ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang mana eksekutif itu Presiden Indonesia berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan wewenang bersifat eksekutif. Ia dipilih secara langsung oleh rakyat setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan umum dan dapat menjabat hingga maksimal 2 periode. Legislatif ini juga memiliki karakteristik bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada yudikatif. Yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung yang bertanggung jawab atas perkara hukum umum, serta Mahkamah Agung bertanggung jawab atas perkara hukum umum, serta Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan melakukan uji materi undang-undang agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada kebebasan sipil dan partisipasi politik. Kebebasan sipil di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup hak untuk berekspresi, berserikat, dan berkumpul. Akan tapi dalam praktiknya kebebasan ini sering terancam oleh undang-undang seperti UU ITE dan UU KUHP yang digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah. Banyak aktivis hak asasi manusia dan jurnalis yang menghadapi kriminalisasi akibat menyuarakan demonstrasi damai serta organisasi masyarakat sipil.
Lalu untuk evaluasinya, demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan besar yang menghambat perkembangannya seperti korupsi yang merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah, ketimpangan sosial yang menciptakan jurang antara kelompok masyarakat dalam hal pendidikan dan kesehatan, serta pelanggaran hak asasi manusia yang terlihat dari kriminalisasi terhadap aktivis. Untuk kesimpulannya, Indonesia atau yang resmi disebut Republik Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara, tepatnya di antara benua Asia dan Oseania, serta di antara Samudra Pasifik dan Hindia dengan lebih dari 17.500 pulau. Indonesia punya kekayaan budaya luar biasa dengan lebih dari 300 suku dan berbagai bahasa. Yang bikin menarik lagi, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila yang menekankan pada nilai keadilan sosial, musyawarah, dan partisipasi aktif masyarakat dalam membuat keputusan politik. Sekian dari saya, terima kasih.